Salam sejahtera untuk Anda semua. Saya Bob, misionaris kota. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Sumiran. Kak Sumiran bertanya di kolom komen terkait beberapa hal yang akan saya jawab. Yang pertama mengenai ayat dari Yesaya 66. Yesaya 66 ayat 16 dan 17. Yang intinya yang ditanyakan Kak Sumiran adalah mengenai untuk siapa ayat ini. Tapi sebelum saya jawab, saya mau menyapa dulu. Salam sejahtera untuk Kak Sumiran dimanapun berada. Tuhan memberkati Kak Sumiran. Ayat Yesaya 66, ayat 16 dan 17, intinya kan mengatakan bahwa Allah akan melenyapkan orang yang makan babi. Nah itu ditanyakan oleh Kak Sumiran, ini ayatnya untuk siapa nih? Kan makan babi, untuk Yahudi, untuk Muslim, atau untuk Kristen? Nah, biasa terus orang jadi berpikir, yang makan babi Kristen. Berarti tuh orang Kristen yang makan babi, Tuhan Allah akan melenyapkan kalian. Kan begitu. Nah, sementara dalam mengartikan ayat Alkitab, itu ada aturannya. Sama seperti kita mengartikan semua tulisan yang kita baca. Itu ada aturannya, tidak sembarangan, ya kan? Misalnya, orang bilang ada ayat di dalam Alkitab yang bilang tentang Yudas bunuh diri. Loh, itu firman Tuhan kan bunuh diri, berarti bisa dong kamu bunuh diri aja, enggak apa-apa, itu kan firman Tuhan. Kan enggak begitu. Ada konteksnya, ada ceritanya, sehingga kita bisa menarik makna dengan benar. Tidak semata-mata langsung saja begitu. Demikian juga dengan ayat Yesaya 66. Di sana ketika Tuhan bilang Tuhan akan melenyapkan orang-orang yang makan babi, itu yang dia tuju adalah orang-orang yang hidup di zaman itu di sekitar Israel. Karena di zaman itu hanya Israel yang tidak makan babi. Orang-orang Yahudi itu. Orang-orang di sekitar Israel itu semuanya mereka makan, bukan hanya makan babi, mereka makan tikus, mereka makan binatang-binatang yang jijik. Nah itu tikus, binatang-binatang yang jijik, babi dan semua itu disebut di ayat Yesaya 66. Ayat 16-17, sehingga itu memang ditujukan kepada orang-orang yang hidup pada zaman itu, musuh-musuh Israel di sekeliling mereka. Dan waktu itu juga kan Kristen belum ada. Di zaman Yesaya belum ada orang Kristen, di zaman Yesaya juga belum ada orang Muslim, belum ada. Jadi itu ditujukan juga bukan orang Yahudi, tetapi musuh-musuh Israel. Jadi semoga jelas Kak Sumiran di bagian pertama ini ya. Jadi Allah memusnahkan musuh-musuh Israel yang hidup di sekeliling Israel pada waktu itu di zaman Yesaya. Nah yang kedua adalah ayat dari 2 Yohanes 1 ayat 7 ya. Ini mengenai antikris. Di ayat itu dikatakan yang tidak percaya Yesus itu manusia itu adalah antikris. Ya kan? Nah, yang tidak percaya Yesus itu manusia itulah antikris. Nah, asumsi dari pertanyaan ini adalah, loh orang Kristen kan tidak percaya Yesus manusia. Percayanya Yesus itu Tuhan. Nah, berarti orang Kristenlah yang antikris. Nah, asumsi pertanyaannya yang saya tangkap begitu. Padahal asumsi itu keliru karena orang Kristen memang percaya Yesus itu Tuhan, tapi juga percaya Yesus itu manusia. Maka ada sebuah istilah dalam iman Kristen, Yesus 100% atau kalau bisa sebut sepenuhnya ya, karena orang biasa pakai 100% ya. Yesus 100% manusia, 100% Allah. Atau Yesus itu sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah. Artinya ya dua-duanya. Masa sih gitu? Emang bisa? Ya kan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Termasuk Allah yang menjadi manusia kan tidak mustahil. Sehingga untuk mengatakan orang Kristen adalah antikris karena tidak percaya kepada Yesus manusia itu keliru. Karena Yesus dipercaya
oleh iman Kristen sebagai Allah sekaligus manusia. Allah sepenuhnya, manusia sepenuhnya. Lagian ayat 2 Yohanes itu ditujukan ya kan kepada orang-orang Kristen untuk menghindari pengajaran gnostis. Karena gnosis itu percaya Yesus itu datang bukan sebagai manusia. Itu bertentangan dengan iman Kristen yang percaya Yesus datang sebagai manusia juga, sebagai Allah juga. Nah itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga mengenai baptisan, itu di Matius 3 ayat 11. Itu ada baptisan air, juga dibaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, Kak Sumiran bertanya, oh orang yang dibaptis air juga nanti dibaptis api dong. Nah, asumsi dari pertanyaannya adalah baptisan air itu kan baptisannya orang Kristen. Kalau baptisan api itu neraka. Berarti orang Kristen yang dibaptis air nanti masuk neraka. Itu asumsi dari pertanyaan ini. Nah, sementara di ayat ini tadi ya, kita punya aturan untuk mengartikan ayat-ayat Alkitab. Kita bisa lihat, baptisan air memang adalah baptisan pertobatan sebagai tanda bahwa seseorang sudah bertobat. Bertobat berarti hidupnya yang tadinya menjauh dari Allah, sekarang dia mau mendekat kepada Allah dengan niat, ya Tuhan saya mau meninggalkan hidup yang lama, saya sekarang mau hidup bagi Tuhan saja. Itu pertobatan. Nah, baptisan air itu sebagai, ya saya mau bertobat, saya mau dibaptis. Nah, sementara ada disebut dibaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, dalam tradisi iman Kristen ada beberapa terjemahan untuk baptisan api ini. Yang pertama, karena di sana disebutkan baptisan Roh Kudus dan api, baptisan api di sana itu diartikan merujuk salah satunya kepada Kisah Para Rasul 2, di mana para murid pada waktu itu 120 orang di upper room ya kan, di loteng atas itu di Yerusalem itu dibaptis dengan Roh Kudus, dan ketika mereka dibaptis Roh Kudus ada api ya kan, lidah-lidah api terlihat di atas kepala mereka. Nah, itu diartikan dibaptis dengan api berarti dibaptis dengan kuasa dari tempat yang tinggi. Untuk apa? Tujuannya dibaptis dengan kuasa dari tempat yang tinggi itu adalah untuk memberitakan Injil, untuk menyatakan kuasa Allah, untuk menyatakan kerajaan Allah. Nah, itu dibaptis dengan api. Nah, ada juga yang mengartikan mengenai dibaptis dengan api itu adalah dibaptis dengan dimurnikan. Di surat 1 Petrus itu dimurnikan dengan api. Artinya ada hal-hal yang keliru, yang salah itu dimurnikan sehingga karakter orang Kristen semakin serupa dengan Kristus. Itu dimurnikan dengan api. Baptisan penderitaan karena iman kepada Tuhan, bahkan sampai ke kemartiran. Itu diartikan bisa ke situ. Tetapi tidak ada arti bahwa itu jadi neraka. Karena baptisan sendiri itu berarti dibenamkan. Dibenamkan untuk apa? Untuk disucikan. Baik itu air sebagai lambang pertobatan, lambang penyucian, memohon hati nurani yang baru, atau dibenamkan di dalam Roh Kudus, di dalam api untuk kuasa, untuk kemurnian hidup. Nah, itu api. Itu yang ketiga. Saya kira 3 dulu kali ya dari 4 yang direncanakan karena waktu. Di lain video saya akan lanjut lagi untuk jawab Kak Sumiran. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai Anda. Amin.